Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menyongsong hidup kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, senang sekali saya Herman Hadiwijaya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua dalam memandu gitu ya, memandu jalannya seminar suprarasional yang tak asing lagi bagi kita semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini nanti narasumber yang tentunya adalah yang sangat luar biasa, Bapak Raden Ridwan Hasan Saputra akan membaca atau akan menyampaikan tema pertemuan atau seminar suprarasional pada kali ini adalah dengan cara tetap menjadi orang dermawan di masa resesi gitu ya. Ini temanya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita simak pada kesempatan di pagi hari ini. Baik, sebelumnya Bapak Ibu semua, kami sambut dulu Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Pak Herman. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Ini menarik sekali Pak Ridwan pada tema kesempatan seminar pada pagi hari ini adalah cara tetap menjadi orang dermawan di masa resesi Pak. Nah, ini Ya, menarik sepertinya Pak karena memang pada kondisi saat ini mungkin sangat bertolak belakang tuh. Namun Bapak Ibu semua, sebelum kita sampai pada pembahasan di seminar kali ini, nah saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk menyimak sebuah video, video yang sudah disiapkan oleh tim gitu ya, yang berkaitan dengan tema pada kesempatan pagi ini. Silakan, boleh disimak, Pak Rey. Baik, itu sekilas kegiatan Bang Ridwan Bapak Ibu semua ya. Nah, ini apa yang bisa diambil dari video tersebut? Nih Pak Ridwan, sebenarnya saya ingin bertanya nih dari video tersebut Pak Ridwan. Ini berkaitan dengan tema nih Pak, gitu ya. Cara tetap menjadi orang dermawan di masa resesi. Dermawan dengan resesi. Ini kalau saya perhatikan Bapak ini dalam kondisi masa sulit seperti ini masih mau aja nih berbagi Pak, gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin kalau banyak orang berpikir nih Pak, gitu ya, sebelum masuk ke materi nih Pak, sebagai prolog lah. Banyak orang berpikir, jangankan untuk berbagi dengan orang lain di masa kondisi seperti ini. Nah, untuk diri sendiri saja kita terkadang sulit. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Bang Ridwan adalah atau Pak Ridwan
itu berbagi dengan semua orang, baik itu dari berbagi dalam ilmu, kemudian berbagi dalam materi gitu. Itu apa yang mendasari Pak? Gitu. Sebenarnya ini cara berpikir ya, Pak Herman. Cara berpikir suprarasional gitu. Jadi kalau orang melihatnya tuh pada masa resesi, uang sedikit, maka uang tuh harus dihemat-hemat. Nah, itu kan kalau cara berpikir normal. Nah, kalau dalam cara berpikir suprarasional, nah, ketika masa resesi, banyak orang yang kekurangan uang dan butuh uang. Nah, kalau dalam teori bisnis nih, teori kita nyari pahala, ibaratnya kita jualan itu pembelinya banyak atau yang butuhnya banyak. Dan satu hal juga istilahnya tuh yang saya rasakan, yang Pak Ridwan rasakan, Pak Herman, ketika membantu tuh ada rasa kebahagiaan di dalam hati. Sehingga itu juga jadi motivasi. Cuman ini Pak Herman yang sangat penting, yang kita bantu sekarang kalau bisa orang-orang yang baik terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika orang baik kita bantu, kita motivasi, dia punya kemampuan istilahnya untuk berbagi lagi kan akan jauh lebih baik. Tapi kalau kita kasihnya orang yang mohon maaf tidak baik, ya ngebantu dia tuh jadi seperti begitu sajalah hilang tidak jelas. Jadi kita utamakan orang-orang yang bisa membuat istilahnya itu perbaikan lagi atau bisa mensejahterakan orang lain lagi gitu Pak Herman. Baik, menarik sekali sepertinya nih. Ini belum masuk ke materi aja kita sudah sangat termotivasi nih Pak. Tentunya banyak sekali tips-tips atau trik bagaimana caranya kita menjadi orang dermawan yang akan disampaikan oleh Pak Ridwan. Nah, saya nanti akan memandu Bapak Ibu semua. Mungkin nanti Pak Ridwan akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan tetap menjadi orang dermawan di masa resesi ini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan kami persilahkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan di pada sesi tanya jawab. Gitu. Baik Pak Ridwan, kami persilahkan Pak Ridwan untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, karena ini materinya materi lanjutan ya dari materi pelatihan suprarasional yang sebelumnya, saya akan ngomongnya rada goib-goib sedikit nih, ya. Jadi jangan kaget dan jangan nolak. Kok ngomong goib sih Pak Ridwan? Ya Allah tuh berfirman loh, betapa pentingnya hal yang goib. Di surat Al-Baqarah tuh, surat kedua ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi percaya kepada yang gaib itu di awal loh, berarti betapa pentingnya hal yang goib. Cuman masalahnya kita saat ini menyepelekan hal yang goib. Kalau goib dianggapnya mistik, tahayul, dan lain-lain. Tidak seperti itu. Ini hal goib yang Pak Ridwan tawarkan, nih hal goib yang rada-rada masuk akal lah. Ya. Nah, baik kita lihat sekarang tayangannya. Langsung saja nih. Langsung ke ini. Cara tetap menjadi orang dermawan. Nah, kita tuh pengen menjadi orang dermawan, tapi mungkin tidak semua ingin. Pengennya rata-rata jadi orang kaya ya. Saya nanya dulu, yang ingin jadi orang kaya acungkan tangan. Yang ingin jadi orang kaya acungkan tangan. Banyak yang orang kaya itu banyak. Sekarang saya nanya, yang ingin jadi orang dermawan acungkan tangan. Oh, banyak juga. Pertanyaan sekarang. Bapak Ibu, dalam hukum ini ya, kaya dulu baru dermawan atau dermawan dulu baru kaya? Sok jawab di chat aja, di chat. Dermawan dulu baru kaya atau kaya dulu baru dermawan? Ya, orang dermawan dulu. Dermawan dulu baru kaya. Ya. Dermawan dulu baru kaya ya. Oke. Bapak Ibu, jawaban yang menurut suprarasional ya Bapak Ibu, kita tuh dermawan dulu baru kaya. Kalau kaya dulu baru dermawan tuh orang rasional Pak. Jadi orang-orang yang sudah dulunya kaya baru dermawan.
Kalau kita kan keturunan orang-orang biasa, Bapak Ibu, ya, ya rakyat jelata lah, ya istilahnya tuh. Jadi kita mah dermawan dulu, baru kaya. Cuman orang kita jadi dermawan dulu tuh rada aneh, ya. Karena kalau orang tuh jadi dermawan setelah kaya nggak apa-apa. Tapi kita mah ibaratnya mah jadi dermawan dulu baru kaya. Nah, logikanya seperti apa? Terus terang menurut saya Bapak Ibu, bersyukurlah kita jadi orang-orang biasa, bukan keturunan orang-orang yang udah kaya raya dari lahir ya. Karena untuk orang kaya dari lahir tuh mungkin agak berat menikmati kebahagiaan yang nanti kita rasakan. Ya, oke kita lanjutkan. Klik lagi. Nah, klik lagi, klik semua. Nah, lihat dermawan, dermawan. Dalam KBBI berarti pemurah hati atau orang yang suka berderma atau beramal atau sedekah. Jadi wan itu kan orang lah atau laki-laki anggapnya atau perempuan gitulah. Derma suka berderma. Sederhana banget tuh definisinya. Kalau darmawan beda lagi tuh, darmawan. Darmawan itu orang yang suka berdharma. Dharma berarti berbakti ya, darmawan. Nah itu. Sedekah dalam KBBI adalah berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi derma. Nah, sedekah. Walaupun dalam kacamata lain ya bahwa sedekah itu tidak hanya berupa harta, Bapak Ibu. Ya, bisa berupa tenaga, pikiran, ya, terus apalagi doa, senyum itu sedekah. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini tuh, jadi kita tuh di saat resesi ekonomi, ya, di mana uang itu agak sedikit, kita bisa jadi seorang dermawan, Bapak Ibu, atau orang yang rajin sedekah, ya tidak harus berbentuk uang. Yang jelas kita bisa berbagi tenaga, pikiran, dan lain-lain. Yang jelas kalau bisa jadi solusi. Jangan sampai bagi pikiran itu yang bikin riweuh gitu. Kalau bahasa Sunda mah, mending maneh tong ngomong ngalilir urang dah eta. Jadi kalau punya pemikiran teh yang solutif. Kalau kita biasa rapat di kampung-kampung, apalagi di grup-grup WhatsApp ya, grup WhatsApp ini istilahnya mah RT RW. Jadi ada orang tuh berkomentar teh bikin pusing aja, pakai mas eksekusi nggak bisa gitu. Nah jangan begitu, itu bukan dermawan. Jadi kalau dermawan itu ngasih solusi, ide plus dia yang pelaksana atau apalah, itu baru dermawan. Nah, oke kita lanjutkan. Nah sekarang kita bicara nih, klik lagi. Apa sih manfaatnya dermawan atau orang yang rajin sedekah? Apa sih manfaatnya? Dosa-dosa kita dihapus dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Seperti yang tercantum dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, kalau kita berpikir suprarasional, artinya berpikir suprarasional itu berpikir yang namanya membangun kedekatan kepada Allah. Nah, kalau kita ingin dekat kepada Allah, kalau bisa dosanya sedikit, Bapak Ibu. Supaya dosanya sedikit, ya kalau bisa apa? Banyak sedekah. Terus manfaatnya dekat kepada Allah apa? Banyak manfaatnya Bapak Ibu. Nanti deh saya cerita ya. Banyak manfaatnya deh. Cuman kadang-kadang orang itu jarang mikir. Kalau logika sederhana ginilah. Kalau kita dekat sama orang tua kita lah, kita tuh baik sama orang tua kita, misalnya anak kita lah dekat sama kita. Baik lagi kelakuannya, berprestasi lagi. Kalau anak kita minta sepeda, pasti dikasih. Wong kita sayang sama anak kita. Nah, apalagi kalau dekat sama Allah. Kita dekat sama Allah, kita minta apa saja, insya Allah dikasih sama Allah. Dan Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Kenapa Allah maha pengasih, maha penyayang? Selain memang sudah seperti itu, cuman ada logika menarik. Allah itu butuh kita tidak? Nggak butuh ya. Tapi sayang kita tidak? Sayang kan?
Coba hebat nggak orang nggak, istilahnya nggak butuh tapi sayang, berarti kan maha penyayang. Benar tidak? Ibu mungkin sayang sama anak ibu karena butuh anak ibu nanti di masa depan buat apa? Sayang sama si B karena butuh. Kita sayang karena butuh. Kita kasih karena butuh. Ya, Allah mah nggak butuh kita, sayang kita. Berarti kan maha penyayang gitu. Itu logika sederhana ya, Bapak Ibu. Ini juga saya dapat infonya dari istri saya, itu kata Gus Baha katanya. Tapi saya bilang masuk akal itu, ya. Jadi ilmu mah kalau bagus pungutin dari siapa saja Bapak Ibu. Sekarang mah ada ibaratnya mah kalau kita bikin kuliah itu apa disertasi atau tesis menurut A, menurut B gitu. Jadi kita sampaikan ini dari siapa. Mungkin Gus Baha pun dari siapa gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yang jelas tadi nih poin pentingnya, kalau buat saya secara pribadi, saya menyebutkan Gus Baha, beliau orang hebat, ya kiai hebat. Makanya terus terang, hal yang penting juga saat ini adalah ketika kita misalkan mendapatkan ilmu dari orang-orang yang ngerti agama, ya doakan supaya beliau itu jadi panjang umur dan terus memberikan manfaat. Itu juga bisa jadi sedekah loh Bapak Ibu. Doa, mendoakan orang lain yang baik-baik. Jadi ibaratnya jadi dermawan juga nih saya pagi ini sudah mendoakan orang lain, apalagi doanya orang hebat gitu. Oke, lanjutkan lagi. Teman sedekah. Klik lagi. Nah, klik lagi. Sedekah bagi orang-orang yang memakai hartanya untuk bersedekah akan mendapat 7 kelipatan. Lalu setiap kelipatan akan Allah beri kelipatan lagi menjadi 100 kali. Hanya dengan 1 kali sedekah, pahala yang didapat menjadi 700. Keutamakan sedekah dalam Al-Quran seperti firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 261 ya, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ada yang menarik begini, saya suka sedekah tapi kok Pak Ridwan saya nggak dapat sampai 700 kali lipat ya. Nah, ini saya akan terangkan nih pemaknaan ini. Kalau ini terus terang jarang yang tahu istilahnya teh. Kan mungkin banyak yang penasaran suka sedekah atau misalkan saya suka sholat qobliyah subuh tapi kok perasaan miskin terus gitu. Padahal katanya pahalanya seluas langit dan bumi. Seluas bumi dan seisinya gitu kan. Nah, ini nanti kita akan bahas dengan cara berpikir suprarasional. Oke, kita lanjutkan. Contoh bukti sedekah membuat orang menjadi lebih kaya. Klik. Itu yang punya Facebook juga rajin sedekah, Warren Buffett rajin sedekah, terus Bill Gates juga rajin sedekah, Abdurrahman bin Auf rajin sedekah, ya. Terus Utsman bin Affan rajin sedekah. Jadi gini Bapak Ibu, setelah saya renungkan nih, urusan rajin sedekah dan menjadi kaya itu tidak hubungan dengan dia rajin sholat atau tidak. Jadi di sini terbukti agama apapun, kalau dia rajin sedekah, ya pasti kaya. Tapi kita misalkan beragama Islam, tidak rajin sedekah, ya sulit jadi kaya. Contoh sederhana, mohon maaf, saya kebetulan nih, saya pernah ngelatih merebut masjid, Bapak Ibu. Saya ada pelatihan khusus merebut masjid. Nah, saya tanyakan, Bapak Ibu, bapak-bapak sih, bapak-bapak, tahu tidak kenapa bapak teh hirupna henteu beunghar, bahasa Sunda teh. Kenapa enggak kaya? Gitu. Mereka bilang enggak tahu, gitu kan. Ya, saya tanya, sok bahasa Sunda nih. Sok ajan saha? Saya sok ajan. Salatna kumaha? Saya sholat duluan, Pak. Kadang jadi imam, ajan, makmum, borongan, Pak. Terus saya bilang, Bapak rajin ajan, sholat duluan, kenapa miskin? Ya, punten rata-rata kan merebot ya, kebanyakan merebot ya. Rata-rata ya biasalah hidupnya teh. Ya, mereka juga bingung. Saya tanya, Bapak suka sedekah enggak? Jawabnya apa? Atuh saya mah ulah sedekah Pak, diberi sedekah saya mah. Nah itu tuh masalahnya tuh. Jawabnya, saya mah nggak sedekah, harusnya saya dikasih sedekah. Itu jawabannya. Jadi mereka berpikirnya kebanyakan, saya nerima sedekah. Ya orang nerima sedekah mah hukumnya miskin.
Jadi rajin ke masjidnya. Kalau jarang sedekah mah ya miskin hukumnya. Kalau pengen kaya mah sedekah. Gitu Bapak Ibu. Ya. Ini yang jadi masalah tuh urusan sedekah Bapak Ibu ya. Merebut masjid nusok rajin sholat ge rada males. Makanya kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Syarat orang beriman teh ya istilahnya teh mendirikan sholat dan menafkahkan. Kata-katanya dan loh, bukan atau. Jadi sebenarnya nih Bapak Ibu, punten. Orang mendirikan sholat tapi rada malas sedekah, itu teh berimannya teh rada kurang eta. Karena hukumnya dan. Kalau dalam matematika itu dikali. Jadi hukum nanti kalau dikali mah harus dua-duanya terjadi. Kalau atau istilahnya teh boleh salah satu. Makanya kan dia disebutnya beriman rajin sholat. Belum tentu eta. Karena masih harus dan gitu. Kalau beriman mah makanya dari logika tadi, kalau orang beriman udah mendirikan sholat dan menafkahkan, pasti orang nanti sejahtera hidupnya. Ya, jelas Bapak Ibu? Jelas tidak? Kalau jelas dengan jempol. Nih, yang jadi masalah adalah bagaimana membangkitkan kemauan untuk bersedekah pada saat duit sempit. Ya, Bapak Ibu. Saya mah alhamdulillah Pak, pada saat resesi malah udah makin ini sedekah teh. Pokoknya mah udah ngobrol-ngobrol we duit teh. Ya. Kayak orang nggak butuh duit. Dan setelah saya merenung ternyata memang Bapak Ibu tentang uang tuh saya melihat dari sudut mata yang lain gitu. Makanya saya sekarang, kenapa saya ingin bilang sekarang hal-hal goib ya. Saya sudah menemukan uang goib Bapak Ibu. Sertifikat goib, handphone alam gaib gitu ya. Jaringan goib ya. Itu yang membuat saya jadi semakin yakin untuk melakukan yang namanya sedekah. Nah, saya berharap Bapak Ibu juga ibaratnya nanti berpikir hal yang sama, jadi tetap berani sedekah. Ibaratnya saya tuh lagi masa resesi nih, ceritanya nih, mohon maaf cerita sedikit. Saya tuh lagi ngebangun sekolahan misalkan, lagi masa resesi, saya bilang mumpung lagi resesi, jebret aja sekolahnya, lanjutkan pembangunannya. Duit mah kumaha hangke, saya bilang begitu. Allah mah kayak ini, tinggal minta sama Allah. Nah, meyakini itu tuh yang perlu waktu Bapak Ibu. Nah, lihat dulu sekarang. Klik. Nah, lanjutkan lagi. Nah, di masa resesi ini ketika penghasilan mulai menurun, mungkin akan ada keraguan apakah lebih memilih sedekah atau menabung ketika memiliki uang. Sehingga semangat sedekah mulai menurun. Nah, lalu bagaimana solusinya? Perhatikan dulu Bapak Ibu. Klik. Oke, semua ini tampilkan. Solusi pertama begini Bapak Ibu. Kita pahami nih bahwa yang namanya sedekah tidak hanya uang. Jadi ada dari panca indera, akal, dan hati nih Bapak Ibu. Jadi sudahlah kalau misalnya Bapak Ibu sekarang uangnya kurang dan belum berani nih. Sekarang sedekahnya udah sedekah panca indera misalkan, fisik. Saya sekarang cobalah lagi musim hujan, ngebantuin selokan biar bersih. Nah itu tuh. Jadi solokan dibersihin gitu supaya tetangga nggak kebanjiran. Nah itu juga sedekah Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi krisis nih, sedekahnya sedekah fisik. Yang kedua, sedekah akal. Ya sedekah akal bisa jadi istilahnya teh kalau ada masalah di masyarakat kita ngasih ide, tapi jangan cuma ide doang, harus sama prakteknya. Nah, itu juga sedekah Bapak Ibu. Jadi kita coba aktifkan sedekah yang lain, yang berbeda, yang tidak bernilai uang. Yang berikutnya adalah hati. Ketika Bapak Ibu mendoakan orang lain, mendoakan negara ini, gitulah, supaya lebih baik, itu juga sedekah. Ya, makanya nih yang pertama nih kalau kita ibaratnya lagi nggak punya uang, terus nggak berani, ibaratnya sedekah, itu dulu yang dilaksanakan. Ya, tapi kalau saya sih berpikir dan mungkin tujuan dari pelatihan sekarang tuh gimana caranya beraninya sedekahnya uang gitu loh. Alhamdulillah saya masih berani Bapak Ibu sedekah uang. Dan gede-gede menurut saya loh ya. Kalau menurut saya sih gede, tapi kalau menurut orang lain bisa jadi kecil ya.
Karena nanti yang dilihat Allah tuh sebenarnya Bapak Ibu bukan besar kecilnya, tapi keberanian kita melebihi kapasitas kita sebenarnya. Itu tuh yang akan dinilai oleh Allah. Oke. Bapak Ibu, yang ini paham tidak? Kalau paham acungkan jempol. Ya. Jadi kalau krisis sudah sedekahnya inilah ilmu, pikiran, ngajarin. Sekarang juga alhamdulillah Bapak Ibu, saya buat banyak pelatihan gratis, lomba gratis, itu juga bentuk sedekah. Bentuk sedekah. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini saya harapkan juga nih Bapak Ibu, hubungkan sedekah itu dengan pekerjaan kita nih ketika di masa krisis ya, di masa resesi. Jadi kalau misalkan nih kerjaan kita itu mengandalkan panca indera, mohon maaf sekali, misalkan apa jadi supir, jadi tukang ojek, jadi tukang beca, apa segala macam, cobalah buat sedekah di situ. Misalkan kalau ojek mah, saya buat hari Jumat ojeknya seikhlasnya, nah itu sedekah. Kalau hari biasa ya berbayar gitulah. Kalau tukang pijat saya buat hari Jumat pijat bayaran seikhlasnya, nah itu sedekah. Kalau yang akal ya itu tadi ngajar, misalkan saya buatnya hari Minggu akan ngajar pelatihan gratis, nah itu juga bisa dibuat tuh prosesnya sedekah. Jadi upayakan nanti proses sedekah itu dengan profesi. Nah, kalau sedekahnya hati, ya tadi banyak berzikir, banyak istilahnya tuh bersolawat, tapi doakan orang lain, ya, atau saya limpahkan nih pahalanya ke orang lain, di-share, itu nggak apa-apa, ya. Itu bentuk sedekah-sedekah pada saat masa krisis, ya, pada saat masa krisis. Lanjutkan. Itu nanti ngurangin dosa tuh Pak, kalau yang ini tuh. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, yang ingin saya tampilkan. Klik. Nah ini, sedekah-sedekah tadi Bapak Ibu, kalau saya menyebutnya jadi tabungan rezeki nih, bentuknya kotak. Ya. Aduh, itu ada yang komen bagus tuh. Bentuknya kotak, ya, bentuknya kotak yang sering saya bilang. Jadi semakin besar wadah rezeki kita, semakin besarlah nanti rezeki yang kita dapat. Sebenarnya Bapak Ibu begini loh, kalau kita tidak punya uang nih, saat ini tidak punya uang, ya, tapi belum tentu rezeki Bapak Ibu itu kecil. Karena bisa jadi bentuk uang itu direduksi atau diganti jadi langsung kebutuhan kita. Nah, di masa resesi ini, kalau kita ingin tetap eksis, punya rezeki banyak, tadi yang saya katakan, sumbu ini kita gerakan exegetnya. Jadi, panca indera nih, kita misalkan kalau kita kerjanya jadi guru, ya X-nya misalkan ngebersihin sampah, nyapu, apa, jadi sumbu X-nya membesar. Sumbu Z-nya, akal pikiran, nah, fokus ngajarnya diperbanyak, jadi Z-nya membesar. Y, hati, ya banyak mendoakan orang, banyak bersolawat, gitu istilahnya tuh. Makanya program 1.000.000 solawat itu bagus sekali kalau bisa dilanjutkan. Dan program bagi yang percaya adanya tahlilan mendoakan yang sudah meninggal, mendoakan orang lain, mangga. Kalau saya sih berpikir nanti, kan mungkin ada ya orang di KPM juga mau bikin tahlilan, jangan hanya mendoakan orang yang sudah meninggal, doakan orang yang masih hidup. Kan mendoakan orang hidup tuh pahalanya juga gede. Ya, ini saya sampaikan ke cabang Surabaya nanti jadi inisiator, ya. Jadi doakan tuh orang yang hidup, orang-orang KPM, ya, guru, murid, orang tua siswa dan lain-lain. Sehingga ibaratnya mah orang nggak akan banyak protes, mau didoakan kok gitu. Kalau ada yang protes, kan saya juga doakan Bapak ini teh gitu loh, bukan hanya doakan yang meninggal gitu, ya. Kalau yang meyakini itu yang meninggal didoakan mangga, tapi saya utamakan doakan yang masih hidup, doakan kita semua, jadi tahlilannya berharga itu, ya. Jadi sumbu exeget membesar. Ketika sumbu exeget membesar, nanti kebutuhan hidup kita tuh akan beres, Pak. Yang benar Pak Ridwan. Benar, Pak. Ini contoh saya mah banyak pengalaman hidup saya mah. Jadi kalau sudah begini nih istilahnya teh, ya. Saya tuh pernah ngalamin ibaratnya ini mah sederhana lah. Baru pulang, misalkan zuhur nih saya baru pulang, kebetulan ya Bu Anisnya juga ada kegiatan. Terus pas pulang teh Bu Anis belum masak nih. Aduh lah, saya sholat dulu aja zuhur ke masjid. Pas pulang tuh sudah ada makanan Bapak Ibu. Secepat kilat makanannya enak.
Apa itu? Kiriman dari ada ibaratnya orang habis sunatan anaknya ngirim makanan ke kita. Nah gitu Pak. Jadi kadang-kadang mikir apa suka dapat, mikir apa suka dapat. Jadi ibaratnya saya sering bilang si tabungan jiwa itu uang gaib tuh. Jadi hati kita minta sesuatu, nanti malaikat dengar, malaikat yang menggerakkan hati orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti yang di buku saya tulis itu, saya pengen AC 13, tiba-tiba ada yang mau hubungi saya, mau ngasih AC 13 buah. Jadi itu si tabungan jiwa itu sebenarnya saya bilang uang gaib. Uang gaibnya tuh gimana cara belinya? Kalau uang nyata ada tukang kerupuk, kerupuk sini saya mau beli tuh 20.000, dikasih kerupuknya. Itu pakai uang nyata. Kalau uang gaib begini Bapak Ibu, kita punya banyak nih, cuman gini, ya Allah saya teh misalkan pengen beli pizza gitu. Nah, malaikat langsung ngambil uang gaib kita nih bahasanya mah, ngirim pesan ke orang lain. Kamu coba ke Pak Ridwan, beli pizza deh, beliin pizza. Nah, dia yang belikan, tiba-tiba datang ke rumah Pak Ridwan. Pak Ridwan, saya ngasih pizza nih, gitu. Itu tuh uang gaib. Boleh percaya, boleh tidak, kalau saya sudah merasakan, dan banyak orang juga cerita ke saya pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Bapak Ibu, itu teh ada, gitu loh. Jadi jangan ragu, makanya itu saya nyebutnya uang gaib. Dan kalau kita sudah mulai meyakini itu, Bapak Ibu, jangan ragu buat sedekah. Nanti saya cerita dulu handphone gaib ya, ini baru uang gaib. Ya, oke, kita lanjutkan. Klik lagi. Nah, saya akan ke eksplorasi alam gaib. Nah, ini mohon maaf, yang tidak suka hal-hal gaib, saya ingatkan jangan sampai Bapak Ibu tidak suka, ya. Karena Allah juga sudah bilang di awal gitu loh, kalau kita beriman kepada yang gaib, nah itu mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki. Nah, menafkahkan sebagian rezeki itu karena hubungannya dengan yang gaib tadi, beriman kepada yang gaib, memang urusannya dengan yang gaib Bapak Ibu. Kalau dengan yang nyata mah kita nggak bisa, pasti pelit. Karena dalam logika nyata itu ketika kita sedekah uang kita hilang. Tapi kalau logika alam gaib nggak hilang. Ya, ini penting nih. Jadi tolong pas saya ngomong yang gaib jangan dimatikan nih handphonenya. Ya, ini bukan setan atau jin, ini benar-benar saya Pak Ridwan ini. Ya, pakai gini logika sederhananya. Klik lagi, klik. HP alam gaib, suatu bentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perbuatan baik yang kita lakukan akan dicatat dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klik lagi. Nah, ihsan. Gini loh, ada logika yang sangat penting kalau Bapak Ibu tuh ingin jadi orang yang rajin sedekah, terutama sedekah uang. Ini masalah keimanan. Benar, makanya Allah bicara tentang keimanan itu dihubungkan dengan sedekah loh dan mendirikan sholat. Apa sih Pak Ridwan maksudnya? Gini, Bapak Ibu, zaman dulu kita waktu ya mungkin sekarang juga masih ada. Kalau kita nabung ke bank ada buku tabungan, ya ada buku tabungan, set nabung di print, gitu loh. Tabungan Anda sekian, gitu kan ya. Tapi sekarang ada yang namanya internet banking. Kita nabung teh nggak pakai kartu Bu, nggak pakai buku lagi, langsung set, ibaratnya mah masuk ke sesuatu, terus nanti ada notifikasi dari handphone, uang Anda masuk 1 juta, saldo Anda sekian, betul tidak? Sudah begitu kan sekarang? Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, jawab di chat. Jawab di chat. Ketika ada notifikasi uang tersebut di handphone, apakah Anda yakin Anda teh punya uang segitu? Coba tulis. Jawabnya yakin. Nah, saya ini, Bapak Ibu, yang namanya handphone alam gaib juga sama nih. Ini saya ngomongnya ada error sedikit nih, kayaknya ada ini nih, ada kecapean, banyak jalan kaki pagi tadi. Jadi gini Bapak Ibu, kalau saya sedekah misalkan 100.000, menurut saya ini juga masuk ke rekening gaib.
Nah, kebetulan saya punya handphone alam gaib. Bentuknya apa? Hati saya tenang, percaya bahwa Allah sudah menjaga uang saya. Itu tuh yang namanya handphone alam gaib. Jadi pas saya sedekah, tek, masuk notifikasi ke hati saya. Allah ridho, udah tenang hati saya. Itu handphone alam gaib. Dan tidak curiga lagi saya. Paham nggak Bapak Ibu handphone alam gaib? Sudah punya keyakinan itu nggak ketika sedekah? Maaf, punya keyakinan nggak ketika sedekah? Bahwa Allah sudah, kita nitip ke Allah. Bapak Ibu ke bank aja percaya, padahal uangnya nggak kita pegang. Masa ke Allah nggak percaya? Ya, masa ke Allah nggak percaya? Itulah yang membuat kita jadi ragu buat sedekah. Nah, percaya sama Allah kan masalah tingkat keimanan. Percaya sama Allahnya setinggi apa? Nih, contoh sederhana lagi nih. Tentang masalah tingkat keimanan. Makanya benar loh, Allah tuh bicara keimanan tuh hubungannya dengan mendirikan sholat dan masalah menampakkan sebagian rezeki. Contoh kedua gini nih. Saya mau nanya nih. Kalau Bapak Ibu punya teman, bisa dipercaya, pokoknya jujur banget dari kecil, jujur nggak pernah bohong, dan pebisnis hebat. Jujur, nggak pernah bohong, pebisnis hebat, murah hati, murah senyum, gitu lah. Ya. Teman Bapak Ibu nawarin begini, invest ke saya deh 1 juta, ya. Nanti bulan depan saya kasih 2 juta. Diterangkan bisnisnya, masuk akal. Dikasih 2 juta. Mau invest nggak sebulan 1 juta? Mau invest? Oh, jawabnya mau. Walaupun misalkan gaji kita teh ya cuma 2 juta juga 1 juta pasti mau invest tuh kan. Anggap nih gaji kita teh 2 juta, nawarin tuh invest 1 juta, mau invest nggak? Nah, itu teman Bapak Ibu 1 juta jadi 2 juta mau invest. Sekarang Allah ngomong 700 kali lipat. Investnya kita berapa? Coba 1 juta mau nggak per bulan? Yang gajinya 2 juta, coba mau nggak per bulan 1 juta? Allah ngomong 700 kali lipat loh. Coba Allah ngomong 700 kali lipat, invest kita berapa? Ya kalau dari uang 100.000 mah 100.000, 50.000, 5.000, 2.000, ya masjid mah 2.000 pak lah, gerak Allah mah 2.000, ya 100.000 mah ke ya apalah jajan ke bank. Nah itu sebenarnya kalau kita memahami itu, Allah tuh udah maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha benar ibaratnya tuh. Harusnya ketika Allah menawarkan 700 kali lipat, fokusnya sama Allah, bisnisnya bukan sama manusia. Ya, kan bisa gini. Nih kalau ada yang nawarin, saya sekarang udah mulai rada terpengaruh Pak, Bu. Pak Ridwan, ini bagus loh investasinya, sekian, 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 terdapat uang sekian. Saya bilang teh, mendingan gak sedekah, 700 kali lipat, itu mah jelas gitu saya kadang-kadang. Jadi saya teh sekarang uang teh lebih suka sedekah wakaf, karena 700 kali lipat. Kalau bisnis mah saya jadi kurang minat, Bapak Ibu. Kenapa begitu Pak Ridwan? Nanti saya kasih tahu rahasianya. Bisnis saya tetap jalan nih, KPM tetap jalan, tapi ke yang lainnya Bu, invest yang lain itu saya rada males. Karena invest yang lain, misalkan mengembangkan bisnis ke yang lain ya Bapak Ibu, saya tuh lebih suka mending sedekah dan wakaf. Karena udah pasti Allah janjinya nggak pernah bohong. Kalau sama manusia mah sering bohong. Kalaupun dia jujur, kadang-kadang juga dianya ketipu atau karena krisis jadi masalah. Ya, karena saya sudah paham tentang 700 kali lipat tadi, saya lebih suka fokusnya tadi. Makanya saya sekarang bikinnya jaringan supranasional, Bang Ridwan, kerja teh ngasih duit, nyalurkan duit. Karena saya melihat, sok saya tanya kepada Bapak Ibu, ini di sini tanya, mending bisnis sama Allah atau sama orang? Sok tanya. Mending bisnis sama Allah atau sama orang? Sama Allah. Benar kan?
Nah, kalau sudah bisnis sama Allah, saya tanya sekarang, mendingan sedekah atau mendingan buka usaha baru? Mendingan sedekah atau mendingan buka usaha baru? Sedekah. Nah, gini Bapak Ibu, kalau ada yang ngomong, Pak Ridwan, kan usaha baru juga perlu dong Pak Ridwan. Kalau usaha baru kan bisa membuat nih istilahnya teh ini apa ekonomi terbantu dan lain-lain. Nih contoh Bapak Ibu, ini contoh usaha baru. Di depan ruko KPM itu kan ada sedikit inilah ruangan lah, halaman. Kalau saya buka usaha baru, Bapak Ibu, saya bisa buat penyewaan untuk orang dagang. Lumayan tuh pemasukan buat saya. Itu usaha baru tuh. Lapak lah, buka lapak. Saya mah terbalik. Ah, mending sedekahkeun. Sok pakai, ini nggak usah bayar gitu loh. Para pedagang UMKM pakai tuh tempat saya nggak usah bayar. Udah, itu tuh saya mending sedekah daripada usaha nyari duit di situ. Jadi sekarang sudah banyak, Pak, nanti saya pakai malam hari. Kan gratis, mereka senang akhirnya. Pagi hari juga sudah ada yang mesen. Kan jadi senang ngasih rezeki ke orang. Terus rezeki kita apa? Nih, Bapak Ibu, ini mah rahasia, jangan bilang-bilang. Tapi kalau belum nyampe, jangan protes. Dalam ilmu suprarasional, misalkan, saya teh sehari kalau dinyewakan tempatnya, misalkan anggaplah 50.000. Sebulan 1.500.000 kalau 30 hari. Nah, itu tuh saya dapat 1.500.000 dalam bentuk goib, Bapak Ibu. Nanti dicairkannya dalam bentuk apa? Ada pelatihan, tiba-tiba dikasih 1.500.000 gitu, Pak. Jadi sebenarnya nih Bapak Ibu, kalau kita sedekah, uang kita nggak hilang, Allah balikin lagi ke kita. Makanya saya malah lebih suka setelah saya menekuni matematik nih, ya, dan ada usaha yang akan saya tekuni secara real nyata, sisanya mah sedekah wakaf, gitu Pak. Infak sedekah wakaf gitu. Makanya ibaratnya saya udah bilang ke istri, kita mah udah cukup lah punya rumah, mungkin ada kendaraan, sisanya sedekah wakaf, nggak usah pengen beli villa, nggak usah pengen beli motor Harley, nggak usah pengen beli yang aneh-aneh, sedekah wakaf, Udah bisnisnya sama Allah tuh 700 kali lipat. Nah itu tadi masalahnya saya melihat ini hubungannya dengan keimanan. Nah makanya harus punya handphone alam gaib. Handphone alam gaib itu adalah ihsan. Kan kita sholat atau kita berbuat baik gitu loh. Allah melihat gitu loh. Yakin, jadi nggak usah khawatir. Masalahnya kita tidak yakin, gitu masalahnya teh. Itu masalahnya. Makanya di sini dibuat supaya yakin seperti apa. Kita lanjutkan lagi. Ini kita ngomongnya yang goib-goib Bapak Ibu ya. Nanti nanyanya belakangan. Grup Medsos Alam Gaib. Wah, ini sakti nih. Adalah sebuah grup di alam gaib yang anggotanya merupakan orang-orang yang memiliki kadar gabungan jiwa yang sama. Bisa jadi saling mengenal ataupun asing atau satu sama lain. Dan juga malaikat penjaga setiap anggotanya. Ini menurut saya loh, ini keyakinan saya, tapi nanti ada ayatnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbuat baik nih ya, nanti itu kan ada tabungan jiwa, XYZ, itu ada kuota Pak. Mungkin karena saya rajin ini dan itu, totalnya 100 kilobyte gitu lah, 100 giga lah, 100 giga misalkan. Misalkan saya rajin puasa nih, rajin sedekah saya 100 giga. Ada yang mungkin rajin puasa nggak rajin sedekah 50 giga. Dia nggak satu grup dengan saya Pak, tapi saya bisa masuk ke grup dia nggak bisa masuk ke grup saya. Nah ini tuh ada grup alam gaib tuh Pak yang 100 giga kumpul. 100 giga itu ada yang misalnya jadi guru, ada kerja di Pertamina, ada jadi tentara, ada jadi apa gitu loh. Ini teh sebenarnya Pak, walaupun tidak saling mengenal, itu saling terhubung. Dan nanti ibaratnya teh ada istilah begini, kita berbuat baik saja, nanti yang nolong bisa jadi orang lain. Orang lain itu adalah orang satu grup medsos alam gaib dengan kita Pak, jadi nggak sembarangan orang. Makanya kalau kita pengen ditolong oleh misalkan wali kota, level kita harus segede wali kota Pak, kuota alam gaibnya. Nah,
Saya pernah cerita, saya dibantu misalkan waktu di Afrika Selatan mau ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari, ada yang bayarin, orang itu satu grup medsos dengan saya, gitu loh. Saya pengen beli AC, ada yang bayarin, itu satu grup medsos dengan saya. Makanya saya mah ketemu langsung akrab, karena satu grup medsos. Kalau misalkan ada yang lebih tinggi, ya saya harus menuju ke sana gitu. Dan ciri sebuah atau seseorang grup medsosnya tinggi, ya pergaulan di dunia nyatanya pun biasanya dia akan bagus, Pak. Ya, itu cirinya. Makanya ibaratnya nih grup medsos alam gaib itu loh, menurut saya keadilannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada manusia. Kok begitu, Pak Ridwan? Karena kalau jadi nyata, Bapak Ibu, kalau nyata nih, orang miskin mah susah, Bapak Ibu, ibaratnya mah untuk gaul dengan orang kaya, kalau dengan hartanya gitu loh. Tapi dengan grup medsos alam gaib, contoh nih ya, ada yang dulu tuh pernah rada viral sedikit tuh orang yang baca tukang sampah baca Quran. Tiba-tiba akhirnya kan ngetop sampai diundang sama siapa tuh anggota DPR yang dulunya wali kota Purwakarta. Kalau menurut saya nih, si tukang sampah itu kalau dia cuma tukang sampah doang, nggak ngaji, dia nggak bisa naik ke atas. Karena rajin ngaji, Bapak Ibu, grup medsos alam gaibnya itu tinggi sebenarnya. Akibatnya apa? Dinaikkan derajatnya, gitu loh. Cuman jangan lupa, setelah itu jangan sombong, nanti turun lagi, levelnya turun lagi. Gitu loh. Jadi sama nih Bapak Ibu, kita semua nih, kita kalau ingin menaikkan derajat kita, di grup medsos alam gaib aja ditinggikan. Nanti bisa ketahuan kalau kita sekarang nih, misalkan, wah setelah belajar ilmu sedekah 10.000 tiap hari misalkan. Nah, itu nanti dengan besok sedekah 50.000 tiap hari, grup medsosnya beda Bapak Ibu. Nanti bisa jadi yang grup medsos 50.000, kalau Bapak Ibu sedekahnya cuma sedekah doang nih amalannya, mungkin akan selepel dengan yang rajin tahajud doang gitu, atau rajin duha doang, nah selepel. Tapi ketika Bapak Ibu rajin sholat duha, rajin sedekah, rajin puasa, levelnya tinggi lagi. Itu kalau saya boleh bilang ada pangkat, Pak. Grup pangkat misalkan kopral, sersan, kapten, mayor, jenderal, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Dan yang dibutuhkan bangsa ini, Bapak Ibu, jenderal bintang 7. Cuman belum ada. Jenderal bintang 4 mah banyak. Yang menyelesaikan tuh jenderal bintang 7 masalah negeri ini tuh. Cuma belum ada sertifikasinya dari Allah tuh jenderal bintang 7 tuh, belum ada lagi. Ya. Itu nanti jenderal bintang 7 yang menyelesaikan bangsa Indonesia. Oke. Lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya yang membuat saya yakin sekarang tuh makin rajin beribadah karena medsos alam gaib ini pasti ditolong Allah kok. Nggak usah pusing, pasti Allah nolong. Ini yakin kok saya mah, yakin 100%. Makanya sekarang mah saya ibaratnya tabungannya gitu aja, wakaf, sedekah, wakaf, sedekah. Tapi tadi sama orang yang bisa dipercaya, karena saya udah pengalaman Bapak Ibu, kalau kita sedekah, wakaf ke yang tidak dipercaya teh dibohongin, termasuk minjemin uang. Pinjemin uang tuh terus terang saya secara pribadi tuh senang kalau ditipu, senang. Benar saya mah. Cuman saya lebih senang kalau uangnya dimanfaatkan oleh orang tersebut supaya orang tersebut jadi rajin sedekah karena hidupnya bagus gitu. Jadi saya pengen nyari pahala yang lebih gede daripada yang ibaratnya tuh yang lain. Lanjutkan lagi. Nih, hanya mereka yang sudah memiliki HP alam gaib saja yang bisa masuk ke dalam grup ini. Nah, itu masalahnya Bapak juga nggak punya HP alam gaib, gimana mau punya grup medsos alam gaib? Bapak aja belum yakin ini sama Allah. Kalau saya misalkan sedekah teh uangnya dititip ke Allah aja belum yakin. Jadi belum punya grup medsos. Jadi ibaratnya nih sebelum masuk grup medsos harus jadi ihsan dulu, Pak. Punten saya bukan ngerasa, oh Pak Ridwan sudah ihsan ya. Belum, saya juga nggak tahu. Cuman saya ngerasa kalau saya mah yakin kalau saya sedekah teh uangnya dititip ke Allah. Gitu, walaupun saya nggak punya duit kadang. Ya, yakin weh gitu. Kadang prinsip Sunda kumaha angke itu penting Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang. Tapi yang lebih penting mah angke kumaha. Jadi dua nih, suprarasional sama rasional tuh Pak. Kalau rasional mah
engke kumaha tah rasional, jadi mikir. Kalau suprarasional mah kumaha engke, tah dua-duanya terus dipakai, jangan salah satu. Kalau kumaha engke teh ge lieur tah, ya. Kan orang Sunda mah kumaha engke lah. Nah, jangan gitu. Kudu engke kumaha digabung. Ini grup medsos alam gaib. Berikutnya, cara kerja grup medsos alam gaib. Gini Bapak Ibu, klik lagi. Nih, klik. Ini ngarang-ngarangnya Pak Ridwan, tapi kayaknya benar. Jadi misalkan nih saya nih punya keinginan misalkan, ya Allah ini saya yang punya ini fenomenal tuh gini, saya pengen salaman, jangan yang itu deh. Saya yang tentang ini aja, pengen AC, 13 AC. Jadi ya Allah saya butuh 13 AC. Malaikat yang saya dengar nih. Nah malaikat saya tuh nge-share dengan yang satu grup itu, satu grup malaikat. Nah malaikat saya malaikat R misalkan. Di-share. Nah, ada malaikat misalkan W, malaikat W. Ya. Nah, malaikat W ini bilang, "Wah, kayaknya manusia yang saya deketin ini cocok nih untuk ngasih AC karena dia deket sama tukang AC gitu." Kasih inspirasi, coba hubungi Pak Ridwan tuh, siapa tuh butuh AC dan dia punya duit dan memang sama-sama dermawan misalkan, pasti menghubungi begitu, Bu. Jadi yakinlah Bapak Ibu, kalau kita sudah punya grup medsos alam gaib, kita nggak akan kekurangan. Yakinnya ginilah, yang namanya bank saja Bapak Ibu bisa bangkrut, asuransi aja banyak yang bangkrut sekarang teh. Ya. Padahal nanti kalau sudah umur sekian akan dicairkan, sok. Banyak yang bangkrut kan asuransi, artinya nggak punya duit buat bayar, malah dikasih polis lagi. Kan kejadian, gitu loh. Saya aja mau nutup asuransi mau lama gitu. Walaupun asuransi syariah gitu, tetap aja ada masalah-masalah. Nah, kalau dititip sama Allah, masa sih Allah bohong sama kita? Kita sedekah teh. Nah, itu masalahnya keyakinan kita kepada Allah itu yang memang masih belum yakin. Kalau saya mah yakin Bapak Ibu, makanya saya kadang-kadang sama Allah teh sok doa lagi bari heureuy gitu. Bari heureuy teh ya Allah maunya saya dikieukeun, ya Allah saya butuh duit ya Allah gitu. Minta atuh buat beli anu dikasih gitu. Gitu Bapak Ibu. Ya. Sama dulu zaman dulu sampai Vespa saja dikasih tahu sama Allah Bapak Ibu. Ini saya pengen beli Vespa dulu Bu, pengen beli Vespa. Masa gini, pas sholat nih, sholat duha kalau nggak salah. Saya pas sholat duha apa? Allahu Akbar. Beli Vespa tuh ke Pak Yono, dapat ilhamnya gitu Bu. Pak Yono tetangga saya. Pas mau sholat Jumat ketemu, Pak, Vespanya mau dijual? Iya, mau dijual. Nanti ada yang mau beli. Udah saya aja yang saya beli, ya saya aja yang beli gitu. Itu Vespa itu yang saya beli 20 tahun lalu tuh. Tahun 2000 kayaknya deh. Jadi Vespa sama Allah dikasih tahu saya mau beli Vespa. Gitu Bapak Ibu. Kalau kita sudah sama Allah mah tinggal ngomong hayang naon, ya Allah, hayang anu dikasih tahu. Malah hal-hal yang ini juga nih, punten nih. Saya pernah ke rumah sakit Umi, nih saya promosi rumah sakit Umi nih, karena rumah sakit Umi yang punyanya orang tua siswa KPM dan orangnya baik. Nah, saya pernah ke rumah sakit Umi, terus gini, ya Allah saya pengen tidur di ruangan Presiden Suite, gitu loh. Hati aja pengen gitu. Kan logikanya, dengan penyakit tidur di ruangan Presiden Suite mah. Ternyata gini Bapak Ibu, waktu ibu saya sakit, saya bawa ke rumah sakit Umi. Karena tahu saya yang datang, awalnya saya masuk ruangan apa, dipindahin sama yang punya teh ke rumah sakit ke ruangan Presiden Suite. Jadi saya nungguin ibu saya di ruangan Presiden Suite. Nah, untung jadi yang nungguin Bu, bukan jadi pasiennya. Itu. Jadi benar terkabul. Caranya juga Allah mah baik, tidak dibuat saya sakit. Dibuat cuma nungguin. Dan berapa saya tuh hitung tuh? Gratis, Pak. Itu dari mana itu? Uang gaib. Nah, itu mah uang gaib karena mungkin saya banyak berbuat baik sama Allah tadi. Itu. Dan rumah sakit Umi pelayanannya bagus, Bapak Ibu. Benar. Kalau sakit ke sana aja. Ini promosi. Nambah pahala loh saya promosi. Kan ini promosi juga enggak minta bayaran apa-apa saya mah. Karena saya terus terang ini. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya produk, kira-kira bagus, bilang ke saya promosikan, saya mah nggak mau dibayar. Republika Bogor Bus, itu yang nggak bayar ke saya loh.
Saya mah promosi aja, kan dermawan, nolong-nolong. Saya bisa dermawannya pakai ucapan tuh Bapak Ibu. Ya. Nanti kan bisa jadi, wah satu grup medsos sama yang punya Republika, sama yang punya Rumah Sakit Umi. Kan gagah saya berarti, satu grup medsos mah. Oke, lanjutkan. Berikutnya. Nah, level grup medsos alam gaib. Level grup medsos alam gaib berbanding lurus dengan tingkat tabungan jiwa seseorang. Jadi nih, semakin tinggi tabungan jiwa dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan nanti apa? Semakin tinggi pula grup level medsos alam gaib. Klik lagi. Semakin baik juga kehidupan dunianya. Ini yang saya rasakan Bapak Ibu, saya mah secara pribadi sih. Waktu dulu saya misalkan ya mungkin enggaknya 7 tahun lalu lah atau 8 tahun lalu, kalau di tentara saya teh kenalnya teh paling ya sersan gitu Bapak Ibu. Sersan, jadi akrabnya sama itu. Nah, tapi setelah itu gaul banyak ibadah sama letkol, ibadah sama kolonel, sama brigjen, sama maijen gitu loh. Malah mungkin nanti yang uniknya, saya sekarang bintang 2 nih secara alam gaib. Kalau saya bintang 3 nanti secara alam gaib, nanti ada teman saya yang akrab jadi bintang 3 atau ada bintang 3 akrab dengan saya Bapak Ibu. Kalau saya bintang 4, nanti bisa jadi ada menteri yang akrab dengan saya, atau ada orang saya yang jadi menteri, atau saya jadi menteri. Nah gitu Pak, Bu, kan level 4 mah, ini bintang 4 mah menteri. Kalau saya bintang 5 atau bintang 7, saya nggak tahu. Tapi saya tahu Pak, Bu, bagaimana meningkatkan medsos alam gaib, cuman makin kesini makin berat. Bener, makin berat, nggak mudah banget. Itu tuh cucuran keringat, air mata, emosi, dihina-hina, dan lain-lain. Oke. Nah, sedikit nanti saya mau ceritakan gini, lanjutkan lagi, Pak. Tenang. Pak Ridwan, apa sih ininya tadi alasan dalilnya ini? Ini versi saya, mudah-mudahan benar gitu. Lanjutkan, Pak. Ini An-Naba ayat 38. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersop-sop, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Dan dia mengucapkan kata yang benar. Saya logikanya begini, ketika malaikat dan ruh ya bersop-sop, logikanya itu di dunianya juga bersop-sop atau bergrup-grup. Nah, karena grupnya itu malaikat sama ruh, berarti grupnya alam gaib. Itulah namanya grup alam gaib, Bapak Ibu. Di dunia itu grup alam gaib. Jadi, kalau kita satu grup nih, sudah ada kedekatan secara gaib, nanti di akhirat juga satu grup, Bu. Ya, kalau kita grup orang baik, berarti maksudnya orang baik. Terus ada lagi Ar-Ra'd ayat 11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, di sini Bapak Ibu, kan malaikat menjaga nih. Allah tidak akan merubah nasib keadaan sesuatu kaum. Jadi gini kalau saya sih mikirnya. Kalau medsos kita berubah, grupnya, ketika kita rajin sedekah nih, ya, itu berarti kenapa? Kita merubah nasib. Karena apa? Tabungan jiwa kita tuh bertambah. Kan kita yang merubahnya. Bukan Allah. Karena kita yang merubah suatu kaum, karena apa? Ketakwaan kita, keyakinan kita, wadah rezeki kita berubah. Nanti malaikatnya juga berubah, grup medsosnya berubah. Jadi kalau saya melihat nih, ayat ini tuh dengan logika suprarasional tadi nyambung, makanya saya mah semakin termotivasi. Kalau saya ingin semakin meninggikan derajat, perbesar tabungan jiwa saya, karena saya bisa aja cuma sedekah-sedekah, sedekahnya diperbanyak. Dan dalam dunia bisnis Bapak Ibu, ketika semakin banyak orang susah, wah keren banget sedekahnya, banyak yang menerima. Daripada nanti mendekati hari kiamat, sedekah emas aja nggak ada yang nerima, sekarang aji mumpung Bapak Ibu, hajar. Apa? Sedekah yang banyak, mumpung banyak orang susah. Setuju nggak? Ini mah rada gila sedikit nih. Setuju nggak? Kalau setuju nanti ikutin. Ibarat orang dagang, Pak. Ya, orang dagang misalkan. Sekarang lagi musim hujan, dagang es mah kurang bagus, Pak. Musim hujan dagang bajigur. Wah, orang teh di kampung anu suka bajigur, guys gratis kan bajigurnya atau dagangnya laku gitu.
ya. Ini juga mau ngajak orang sudah hajar, sedekah duit banyakin, sedekah apa banyakin. Oke, lanjutkan. Ini waktunya sedikit lagi, tapi saya mau sampaikan ada yang penting. Nih, peluang baru bersedekah, klik. Ada jaringan suprarasional dan Bang Ridwan. Kalau jaringan suprarasional itu berarti saya menawarkan sedekahnya itu tadi akal, hati, fisik sesuai dengan keterampilan Bapak Ibu. Kalau guru mah ngajar seikhlasnya, ada fotografi seikhlasnya, ada dokter misalkan buat yang namanya ini apa pengobatan gratis, naon lah pokoknya. Kalau Bang Ridwan mah sedekah uang. Kita buat peminjaman, bukan pinjaman, bantuan sama sedekah ini ke anak yatim yang jadi santri, merebut masjid, ke ini apa rumah ibadah, terus ke istilahnya teh guru madrasah. Terus terang kalau saya mah ya, ini kan kok nguruminnya guru madrasah sih Pak Ridwan. Kalau sudah ada di NTT Bapak Ibu, kalau ada guru agama Kristen misalkan kurang gajinya, kita bantu ya. Nih kalau saya loh, kalau misalkan di NTT ada gereja yang kurang ini, saya bantu. Gitu loh. Kan orang NTT juga pasti pengen berbagi dong. Ya udah, saya mah salurkan sesuai dengan tempatnya. Wong saya terus terang ya ngebangun ini, waktu ngebangun masjid yang agama Katolik ikut nyumbang loh. Ya saya mah terima saja gitu loh. Karena inilah Indonesia. Urusan diterima, urusan Allah, urusan itu yang jelas orang mau nyumbang nih orang tua siswa KP masa ditolak gitu loh. Karena kita urusannya tuh ke Indonesia. Kita harus buat, mohon maaf menurut saya, kalau kita bicara agama Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau bisa bermanfaat buat semua. Di NTT anak yatim yang misalkan agamanya Katolik butuh uang, ya kita bantu. Cuman karena kita belum punya cabang di NTT, nah itu masalahnya. Ya, Bapak Ibu. Ya, itu saja mungkin karena operatornya udah ngasih kode-kode. Ya. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, asik sekali nih Pak Ridwan, luar biasa. Tak terasa sampai waktu ini udah tinggal berapa menit saja nih Pak Ridwan. Nah ini kita akan buka sesi tanya jawab Pak Ridwan nih. Namun mungkin pertanyaan yang pertama mungkin dari saya Pak Ridwan ya. Ini banyak sekali mungkin yang bertanya, Pak Ridwan sih enak gitu ya bersedekah dalam kondisi yang seperti ini, sudah banyak banyak uang lah atau apa gitu ya gitu. Kami nih saya misalkan gitu ya, dengan kondisi yang agak sulit, apa yang bisa disedekahkan? Nah ini yang akan saya tanyakan adalah, kira-kira pernah nggak Bapak dalam kondisi yang sedang sangat pailit, gitu, sangat terpuruk, tapi masih bisa ada yang disedekahkan Pak? Nah tapi tunggu dulu Pak, jangan dijawab dulu. Nanti saya ingin sharekan dulu video berikut ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saya akan menjelaskan tentang wisuda, ijazah, dan sertifikat gaib. Terus terang, selama ini ketika kita belajar, ya baik di sekolah, di kuliah, pasti berpikirnya apa? Kita ingin mudah dapat pekerjaan. Termasuk program pemerintah kita pun membuat program-program yang intinya rakyat kita atau lulusan kita mudah bekerja, entah bekerja kemana saja. Sekarang mari lihat faktanya. Apakah kita banyak orang yang sudah bekerja dan mendapatkan pekerjaan karena ijazahnya? Silahkan Bapak Ibu nilai sendiri. Saya punya pemikiran seperti ini Bapak Ibu. Mari kita lihat Buya Hamka. Beliau tidak terdengar sebagai orang yang kuliah di mana, tapi beliau mendapatkan gelar doktor dari Al-Azhar Kairo Mesir, dan karya-karya beliau terkenal sampai sekarang. Kita dengar Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, apakah beliau mendapatkan gelar-gelar akademik dari perguruan tinggi ternama? Tapi nama beliau terkenal sampai sekarang. Menurut saya, kenapa hal itu terjadi? Karena beliau itu mendapatkan wisuda, ijazah, dan sertifikat gaib, artinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau itu adalah orang-orang yang belajar untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, ridho Allah lah wisuda,
ijazah, dan sertifikasi gaib. Barang siapa yang mendapatkan ridho Allah dalam menuntut ilmu, insya Allah ilmunya bermanfaat dan dia tidak akan menjadi pengangguran. Bapak Ibu, saya merenung tentang diri saya sendiri. Saya bukan jurusan matematika. Saya belajar matematika secara autodidak, ya. Dan alhamdulillah saya menjadi pelatih nasional Olimpiade Matematika. Bahkan saya pernah menjadi juri internasional. Saya merasa dan mudah-mudahan Allah ridho. Jadi Bapak Ibu, keridhaan Allah yang membuat kita menjadi orang yang bermanfaat. Tolong diingatkan buat diri kita dan anak-anak kita. Jangan pernah menuntut ilmu karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, karena ingin mendapatkan gelar yang banyak. Dan mudah-mudahan pemerintah memperhatikan ini. Karena kalau kita melakukan hal tersebut, artinya hanya ingin mendapatkan pekerjaan, bangsa ini tidak pernah menjadi bangsa besar. Bapak Ibu, mari kita ubah. Mari kita mendapatkan ridho Allah dan bekerjalah kepada Allah. Bisa dipahami? Setuju? Nah, bagaimana untuk para dermawan supaya bisa mendapat sertifikat dari Allah dalam bentuk sertifikat sebagai seorang konglomerat? Tertarik tidak Bapak Ibu semua? Mau tidak kita jadi orang kaya? Kalau mau, nih siapa saja, baik guru atau siapapun, pekerjaan apapun, mau tidak mendapatkan sertifikat atau ridho Allah menjadi orang kaya, bahkan menjadi konglomerat? Kalau mau, mari kita ikut pelatihan ini. Bapak Ibu, biaya seikhlasnya itu adalah untuk digunakan program Bang Ridwan dalam mendukung Indonesia Ikhlas. Ya, semua dana digunakan untuk mendukung program Indonesia Ikhlas yang membantu banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita mendapatkan wisuda, ijazah, dan sertifikat gaib, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak SD dan MI di Indonesia, tahu dong tentang OMSI, Olimpiade Matematik dan Sains Indonesia. Insya Allah di tahun ini Klinik Pendidikan MIPA akan mengadakan OMSI yang kelima. Nah, bagaimana informasinya? Silahkan lihat ini. Nah, anak-anak, jangan sampai terlewatkan ya. Tolong minta kepada Bapak Ibu gurunya atau kepada orang tuanya untuk segera mendaftar. Karena sayang kalau tidak ikut. Di sini kalian akan berlatih mengerjakan soal matematik dan soal IPA yang nanti akan berguna kalau misalkan ada lomba seperti IMSO, International Mathematics and Science Olympiad. Atau bisa juga untuk persiapan kompetisi sains nasional. Ya, Bapak tunggu ya pendaftarannya. Semangat! Walaupun kita belajar di rumah, masih banyak kesempatan untuk berprestasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kembali lagi bersama saya Herman Hadiwijaya dalam seminar suprarasional cara tetap menjadi orang dermawan di masa resesi. Nah, kembali lagi Pak ke pertanyaan tadi Pak. Ini kan proses Pak ya, proses Ya. dari awal hingga ke Bapak dalam posisi seperti ini mampu untuk berderma ke siapapun lah. Bahkan mungkin tadi dikatakan oleh Bapak, insya Allah lah lumayan besar lah jumlahnya gitu. Tapi dalam kondisi pernah nggak dulu setelah Bapak dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi terpuruk, Bapak tetap mengamalkan bahwa saya harus berderma, gitu Pak. Ini pengalaman nih pernah Pak Herman, dan istilahnya teh mungkin ini ibaratnya kalau menurut saya prinsip kumahangke itu prinsip suprarasional Pak Herman. Jadi dulu tuh saya teh lagi sulit uang lah. Cuman punya uang teh 5 juta yang itu tuh, 5 juta di tabungan. Tiba-tiba ada orang yang ceritanya minta bantuan lah untuk biaya anaknya gitu. 5 juta. Saya sama istri teh, udah kasih aja berat 5 juta. Itu mah bener-bener di tabungan nggak ada, di ini nggak ada. Bener tuh. Akhirnya tuh, ya tadi saya juga pernah cerita berhemat uang tuh. Jadi kalau dulu tuh belanja makanan itu sengaja tuh beli sayuran ke pasar anyar buat 1 minggu cari yang murah-murah. Jadi makannya tuh nggak belanja kemana-mana. Itu untuk bertahan dulu karena lagi masa sulit. Jadi istilahnya teh sebenarnya sih mungkin yang harus dimiliki adalah keberanian. Keberaniannya teh harusnya mah rada nekat sedikit. Kalau bahasa Sunda mah kudu rada gelo saeutik gitu tah. Jadi mun ini mah kudu rada gelo saeutik ulah normal. Karena zaman sekarang mah normal-normal nggak bisa ini Pak. Jadi orang normal, orang susah ke bawah susah. Jadi kudu rada gelo saeutik kumaha engke kayak gitu. Baik, Istilahnya teh. berarti artinya itu pernah terjadi seperti itu ya. Artinya Pernah dalam Pak masa Herman. resesi seperti ini kita juga harus agak sedikit gila Pak ya. Iya. Artinya harus sedikit ada keberanian untuk memberikan sesuatu yang lebih pada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya Pak ya. Iya. Baik. Oke, Bapak Ibu kalau ingin bertanya silahkan di chat dan alhamdulillah nih ada yang bertanya dari Mama Hadijah gitu ya. Baik, pertanyaannya adalah yang pertama itu mohon maaf dari Ibu Taryunah terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama adalah hubungannya apa antara alam gaib dengan manajemen langit? Nah, keyakinan seperti apa agar yang kita butuhkan terkabulkan? Wah, ini udah berat Pak nih. Iya. Hubungannya apa antara alam gaib dengan manajemen langit nih? Sebenarnya menurut saya tuh manajemen langit dan alam gaib itu yang saya sebut itu sama. Itu sebenarnya manajemen langit. Cuman saya terjemahkan tuh dalam bentuk gaib sehingga saya semakin yakin bahwa itu benar. Itu sebenarnya manajemen langit, Bu. Cuman saya terjemahkan lebih logis. Terus istilahnya bagaimana supaya yang kita butuhkan tuh terkabul. Kalau dalam teori saya yang mungkin sebelumnya sudah diterangkan, dikabulkannya doa itu tergantung dari apa? Tabungan jiwa kita. Tabungan jiwa kita itu misalkan besar, maka yang terkabul itu hal-hal yang besar. Kalau tabungan jiwa kecil ya yang tergaul hal-hal yang kecil. Karena kita tidak tahu istilahnya itu tabungan jiwa kita seperti apa, makanya doanya adalah yang terbaik menurut Allah. Ibu seperti beginilah kalau doa, misalnya ibu punya uang cuma 200 juta, nggak doanya gini, ya Allah saya pengen dapat Mercy baru, ya nggak akan terkabul maupun jungkir balik juga Bapak Ibu. Kalau tabungan uangnya udah kelihatan gitu, harga 200 Mercy 2 miliar, ya nggak akan terkabul. Sama misalkan harga kita punya uang misalnya 200 giga nih, kuotanya 200 giga untuk beli Mercy 2000 giga tetap nggak terkabul. Makanya yang paling bagus tuh, misalkan ibu datang ke dealer bawa uang 200 juta, ini kira-kira saya pengen beli mobil mana yang pas? Udah nanya gitu loh. Dicariin pasti sama yang dealer mobil, showroom mobil yang pas. Sama Bapak Ibu, kalau kita butuh sesuatu, doanya tuh yang terbaik menurut Allah. Terus terang, kalau kita minta A, B, C, D, E, harus siap kecewa, gitu loh. Ya, kayak ibu misalnya doa, ibu bukan siapa-siapa. Ya Allah, saya berdoa saya jadi wali kota. Mau jungkir balik juga nggak akan terkabul. Kuotanya nggak cukup dan arah ibu nggak ke sana. Jadi mending yang terbaik nih masa depan saya buat saya tuh apa, buat anak saya terbaik apa. Dan bisa kebaca nanti dari jejaknya. Kayak saya sukanya matematik, ya pasti jejaknya ibaratnya tuh jadi ibaratnya apa? Guru matematik. Ketika saya jadi sekarang menekuni suprarasional, wah jejaknya mungkin bukan lagi guru matematik,
apa jadi guru bangsa, apa jadi penengah gitu loh. Nah, setiap orang nanti akan berubah, Bu, orientasinya sesuai dengan tabungan jiwanya yang dibentuk. Makin gede pasti berkembang lagi. Gitu Pak Herman ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Namun kalau tadi dikaitkan dengan yang tadi Bapak sampaikan nih, Pak. Misalkan Bapak tadi, saya ingin punya AC gitu ya. Nah, itu kan rasional, Pak ya. Iya. Tapi kan kita punya tabungan jiwa secara suprarasional. Apakah ketika kita kaitkan antara rasional dengan suprarasional itu tabungan jiwa kita berkurang atau seperti apa tuh, Pak? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Pertanyaan menarik Pak Herman. Dalam ilmu suprarasional ya, ini menurut keyakinan saya, volume kita misalkan 1000 giga nih, 1000 giga. Ketika kita misalkan, ya Allah saya pengen beli AC, tiba-tiba ada yang ngasih AC kan, itu tabungan jiwa kita berkurang isinya, tapi wadahnya nggak berkurang. Dan nanti langsung terisi lagi dengan perbuatan baik apa gitu. Makanya kan kalau doa nggak terus-terusan semuanya terkabul. Anaknya pengen apa, nggak semua, tapi ada proses gitu, waktu untuk dikabulkan, waktu isi ulang gitu loh. Makanya gini, Bapak Ibu, punten nih, mohon maaf. Jadikan tabungan jiwa kita itu seperti bak untuk dipakai tempat wudhu, bukan dipakai tempat mandi. Apa bedanya? Sok gini. Kalau bak dipakai tempat mandi, nih kita punya bak nih. Terus dipakai tempat mandi. Kalau kosong ada yang mau ngisi nggak selain kita? Nggak ada. Harus kita yang ngisi. Tapi kalau kita baknya saya tempatkan nih buat jadi tempat wudhu. Kalau kosong nih di masjid ada bak jadi tempat wudhu, ada yang ngisi nggak? Orang berbondong-bondong ngisi gitu loh. Jadi kalau tabungan jiwa itu kita orientasikan, diutamakan untuk sedekah wakaf, diisi itu sama malaikat. Biar apa? Biar penuh terus, biar rajin sedekah dan wakafnya. Karena bisa jadi wadah rezeki kita memang tempat penyaluran sedekah wakaf buat orang lain. Ketika orang lain udah nggak mau. Gitu Pak Herman. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, luar biasa nih. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini mungkin ada pertanyaan dari Bu Hadijah sama Bu Is nih, hampir mirip Pak nih. Bagaimana agar konsisten bersedekah di masa sulit seperti ini atau biar kita bisa istiqomah dan semangat bersedekah Pak di masa sulit? Nah, begini, kalau ingin konsisten bersedekah, berarti kita kalau bisa berjamaah. Misalkan begini, yuk tiap hari Jumat kita bikin sedekah Jumat, ngumpulin uang dikasih ke fakir miskin. Nah, karena berjamaah kan ada saling mengingatkan, sehingga ada konsistensi di sana. Atau yang kedua, ikut jaringan suprarasional. Nanti ditawarkan ada program ini di-share, wah, saya bisa sedekah di sini nih. Ada program apa di-share, saya bisa sedekah di sini. Atau mungkin saya bisa promosikan supranasional kemana-mana. Jadi Bapak Ibu, intinya kalau kita ingin konsisten terhadap sesuatu, ikutlah komunitas yang fokus terhadap sesuatu tersebut. Jadi misalkan kalau pengen konsisten sedekah, ya gabunglah dengan komunitas sedekah. Bang Ridwan nih punya program hari Jumat itu ngeborong produk UMKM dan dijual seikhlasnya. Nah ikut aja gitu, nyumbang Pak saya tiap Jumat nah mau 100.000 jadi ikut dalam program borongan tersebut gitu. Gitu Pak Herman. Ya. Baik Pak, alhamdulillah. Berikutnya Pak nih ada pertanyaan dari Ibu Verda. Nah, itu di Verda dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridwan, saya Verda dari Depok. Bagaimana menyikapi teman atau saudara yang sering meminjam uang ke kita? Awalnya selalu saya pinjemin, tetapi lama-kelamaan minta diikhlaskan alias tidak dikembalikan. Bagaimana menyikapinya, Pak? Nah, ini sering terjadi di kehidupan kita sebenarnya, banyak seringnya. Nah, itu Pak. Ini jawabannya. Sebentar. Apakah tabungan jiwa bisa diturunkan ke anak, cucu, atau bagaimana? Itu tambahannya, Pak. Oh, saya jawab dulu yang kedua deh. Jawabannya tabungan anak itu bisa tabungan jiwa bisa diturunkan ke anak dan cucu kita. Gitu aja. Contoh nyatanya apa? Kiai-kiai, khususnya di Kiai NU itu biasanya bapaknya kiai, anaknya suka jadi kiai. Ya, tanpa belajar kadang memang sudah pintar itu tabungan jiwanya. Sederhananya kalau kita berbuat baik nih, anak kita juga pasti akan kecipratan oleh orang yang dulu mungkin dapat perbuatan baik dari kita. Jadi jawabannya turun Bapak Ibu dan tergantung tadi sifat kodenya ya. Kembali ke pertanyaan kalau banyak minjem, ini tinggal Ibu pakai dua pilihan. Pakai dua pilihan itu begini.
ketika dia minjem, ya kalau ibu berpikir ya sebagai bahwa gini, nilai meminjamkan itu lebih gede daripada sedekah, pinjemin aja dia tiap pinjem. Ketika dia misalkan bohong, itu jadi pahala ibu. Nanti Allah akan buat kita tuh banyak rezeki di tempat lain, gitu loh. Jadi kalau ibu ikhlaskan, udah kasih pinjam, gitu loh. Kita akan dapat rezeki di tempat lain, plus nanti di akhirat ditagih, gitu loh. Kan dia hutang ke kita, nggak bayar di akhirat ditagih. Terus kalau kita ikhlaskan, tambah pahala sebenarnya kita tuh. Kalau kita mikirnya suprarasional. Yang kedua, kalau ibu tidak suka, aduh pinjam terus nih, akhirnya misalkan hilang. Berarti kan ibu sudah nutup tuh pintu pahala di situ tuh. Tapi udah, jangan pakai bohong. Misalkan, mohon maaf ya, saya nggak mau ngasih pinjam lagi. Bukan saya tidak punya uang, tapi kamu masalahnya nggak jujur sih, saya nggak mau gitu. Daripada kamu misalnya dipakai nggak bener uangnya, udah tutup. Tapi kalau gitu Bapak Ibu rajin sedekahlah ke tempat lain. Ya, itu tergantung keyakinan masing-masing. Kalau ditanya, kalau Pak Ridwan gimana? Kalau saya jawabannya tergantung orangnya. Kalau yang minjem tersebut memang saudara kita sudah tua, udah kakek-kakek nggak bisa kerja, dia minjem terus, ya kasih aja sama kita sampai dia meninggal lah, udah habis, kasih aja udah, gitu loh. Wong dia nggak bisa berupaya lagi apa-apa. Tapi kalau masih muda, mendingan stop, udah kamu usaha sendiri. Nih, kayak kasih modal pinjaman terakhir, udah gitu, udah nggak boleh datang lagi, udah gitu, ya. Jadi segala sesuatu tergantung keyakinan kita, ya, dan kebijakan kita. Itu jawabnya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dapat pencerahan nih. Nah, ini ada satu lagi Pak pertanyaan, mungkin ini karena waktunya memang udah agak mepet juga. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rati dan Pak Toto dari orang tua Nizam. Assalamualaikum Pak Ridwan. Mohon pencerahannya Pak, bagaimana cara hati kita mengenali bahwa kenikmatan dalam pun ini tidak dalam bentuk uang, tidak selalu dalam bentuk uang, adalah balasan atas sedekah kita di masa lampau. Agar kita bisa disiplin mengalokasikan sedekah di awal pendapatan dan bukan sisa dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, ini luar biasa menarik pertanyaannya nih. Saya harus begini dulu jawabnya nih. Rada susah. Gini, ini buat orang tuanya Nizam, saya punya pengalaman. Saya tuh paling suka sekarang tuh hari Jumat. Paling sukanya apa? Saya tuh kalau hari Jumat, Mbak, Bu, ngumpul tuh jeung tukang beca, tukang ojek, tukang petugas satpam, ngaji bareng, ya, terus ngasih sembako. Bahagia banget hati saya teh. Bener. Jadi ada kebahagiaan ketika saya ngumpul sama orang-orang susah dan ngebantu mereka. Terus yang kedua, di hari Jumat itu saya ngeborong makanan UMKM 1 juta per minggu. Bagikan. Ada kebahagiaan. Terus saya suka juga hari Jumat itu saya ngajar guru-guru pesantren nggak dibayar. Ada kebahagiaan. Nanti berarti saya hari Jumat ngajar kelas istimewa, ada kebahagiaan. Jadi memang ternyata kebahagiaan itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Ada proses usaha. Dan mungkin ya, ketika kita banyak berbuat baik, kok kita belum merasakan kebahagiaan itu, jangan-jangan ada plus minus, Bu. Kita banyak beramal, dosa kita juga ada. Jadi masih berkejaran dengan waktu. Sehingga kok nggak merasa nyaman-nyaman sih? Ya mungkin masih juga ada dosa yang kita buat. Kita koreksi sih. Nanti sebenarnya ketika sudah kita merasakan kenyamanan itu, Bapak Ibu, makin ya bahasanya jor-joran lah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan udah nggak pakai mikir. Makanya memang bahasanya gini, yang saya pahami sekarang tuh, jangan ikuti kebaikan dengan kemaksiatan, karena akan menurunkan. Kalau dulu kan mungkin levelnya maksiat ikuti dengan kebaikan, sekarang levelnya jangan ikuti kebaikan dengan kemaksiatan. Itu akan menurunkan kadar kenikmatan kita. Nah, jadi yang seperti itu mungkin sulit untuk untuk dibilang, karena itu memang istilahnya tuh ada sebuah nilai tersendiri yang mungkin orang sendiri tidak semuanya bisa memahami. Yang jelas sih buat saya hari Jumat itu hari yang membahagiakan, dan menurut saya sih bukan hanya karena hari Jumatnya, tapi karena perbuatan yang kita lakukan. Kalau mungkin tiap hari kita lebih bahagia lagi. Dan saya bersyukur sama Allah karena saya diberikan kesempatan bisa ngumpul sama orang-orang miskin, Bapak Ibu. Orang-orang susah, orang-orang yang memang butuh bantuan. Saya sangat bahagia, bersyukur kepada Allah bisa diberikan nikmat seperti itu. Bapak Ibu mah belum tentu bisa diberikan nikmat seperti itu. Ngumpul sama tukang beca, tukang ojek, nusa rusah pokoknya mah. Ya.
janda-janda tua dibantuin, sama bahagia dah, bersyukur. Jadi itu tuh kenikmatan yang mahal mungkin lebih besar daripada uang. Itu mungkin Bu, mudah-mudahan jawabannya benar. Baik, terima kasih sekali. Luar biasa. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah karena memang waktunya sudah sangat mepet sekali, namun sebelum ditutup, sebelum nanti Pak Ridwan menyampaikan closing statement, mungkin saya akan menampilkan sedikit slide untuk Bapak Ibu semua, agar Bapak Ibu semua tahu bahwa Pak Ridwan membentuk jaringan suprarasional agar kita semua bisa berbondong-bondong dan bisa bersama-sama membangun jaringan suprarasional ini sehingga kita semua bisa berderma dengan jadi lebih mantap gitu ya. Silakan Om Rey di-share-kan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan cara bergabung menjadi jaringan suprarasional. Nah, selanjutnya Pak, nah ini langkah pertama adalah Bapak Ibu silakan untuk membuka website www.kpmsuprarasional.org. Nah, di sini silakan nanti Bapak Ibu membuka web kpmsuprarasional.org. Kemudian setelah masuk ke web tersebut, nah di sini akan ada tampilan di sini ya, kpmsuprarasional.org. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari apa yang akan Bapak Ibu ikuti. Di sini ada cabang, kemudian ada KMS, ada GUR atau ada UMKM gitu ya. Atau bisa juga di sini nanti daftar terlebih dahulu. Di sini ada jaringan, ada pendaftaran, ada magdido, ada pelatihan. Bisa juga nanti Bapak Ibu semuanya daftar terlebih dahulu di sini ya. Kemudian langkah berikutnya, nah setelah ini ada pendaftaran, ini pendaftaran jaringan suprarasional. Nah di sini penting sekali untuk dibaca oleh Bapak Ibu semua. Silakan unduh materi suprarasional berikut sebelum melakukan pendaftaran. Artinya ada beberapa panduan atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua, gitu ya. Kemudian setelah dibaca dengan detail, dengan teliti, nah nanti bisa langsung mendaftar ke sini, pendaftaran jaringan suprarasional. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, dan informasi bisa datang di sana. Nah itu setelah nanti Bapak Ibu klik daftar tersebut, nanti akan ada tampilan seperti ini, gitu ya. Mangga diisi, silahkan semuanya lengkap diisi, gitu ya. Nah sampai akhirnya di sini diklik ke jaringan suprarasional. Isi formulir di samping lengkapi data diri pendaftar. Pilih jaringan suprarasional dan lengkapi data isian jaringan suprarasional. Isi tiap data jaringan suprarasional yang berbeda, gitu ya. Kemudian pastikan tidak ada data yang kosong pada isian yang ditandai dengan tanda bintang, gitu ya. Setelah data selesai diisi, silahkan klik tombol ke langkah selanjutnya. Kemudian setelah itu dilanjut. Nah ini langkah berikutnya adalah langkah kelima atau tahapan kelima. Nah di sini ada beberapa komitmen yang harus atau pertanyaan-pertanyaan dan kemudian komitmen yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua. Nah ini jawaban suprarasional. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah setelah ada pertanyaan diisi, kemudian centang menyetujui komitmen menjadi jaringan suprarasional. Di sini juga ada tanda harus dicentang di sini dalam kotak kecil. Kemudian ya, setelah semua proses selesai, silahkan klik tombol daftar. Di bagian bawah ada tombol daftar. Nah, setelah pendaftaran selesai, tim admin jaringan suprarasional akan mengecek berkas pendaftaran. Jika pendaftaran diterima, maka admin akan menghubungi pendaftar untuk langkah selanjutnya. Nah, itu dia Bapak Ibu untuk langkah-langkah mendaftar sebagai jaringan suprarasional. Nah, nanti Bapak Ibu semua ketika sudah terdaftar sebagai jaringan suprarasional bisa nanti di sana ada komunitas-komunitas, itu adalah komunitas untuk guru, kemudian untuk cabang, untuk KMS, dan itu semuanya nanti Bapak Ibu bisa masuk ke semuanya gitu. Baik Bapak Ibu semua, Om Riz silakan di close kembali. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk masuk ke dalam jaringan suprarasional dan tentunya ketika kita masuk ke dalam jaringan suprarasional seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan, ketika kita ingin berderma, kita ingin bersedekah, bagaimana caranya biar kita istiqomah, maka kita harus sedekahnya secara berjamaah. Insya Allah hal itu sudah dibuktikan oleh Pak Ridwan bersama mohon maaf binaan Bang Ridwan yang tentunya memang dari segi kemampuan belum sehebat Pak Ridwan mungkin ya, tapi alhamdulillah ketika disampaikan secara berjamaah mereka insya Allah rajin untuk bersedekah bahkan untuk menyampaikan wakaf gitu. Baik, sebelum ditutup Pak Ridwan ada closing statement mungkin? Oke, gini Bapak Ibu. Kan temanya bagaimana tetap menjadi seorang dermawan ya. Ini saya bicara
secara teknis. Kalau kita kurang uang, ya, berarti kita sedekahnya dalam bentuk tenaga, akal, dan hati. Bergabunglah dengan jaringan suprarasional. Kalau kita kurang uang, kan nggak bisa gabung dengan Bang Ridwan tuh, uangnya kurang. Saya bilang sebenarnya bukan kurang uang, Bu, kurang iman. Benar nggak? Kurang yakin sama Allah. Duit mah di rumah ada, cuman kan udah kurang yakin sama Allah. Berarti kan kurang iman. Perbaiki imannya dulu dengan cara apa? Ya, perbanyak ibadah ritual dulu lah, puasanya, sholatnya. Terus kalau saya boleh ngomong rada kasar sedikit, bahasa Sunda, mun pengen rajin sedekah mah kudu rada gelo saeutik. Ya, karena sedekah itu kan suprarasional, gila gitu loh. Kalau rasional mah hitungan, duit dibuang-buang lagi resesi. Kalau kita gila mah kasih sedekah, nah gila sedikit, jangan gila banyak. Kalau gila banyak mah bahaya. Ini mah gila sedikit, nekat. Saya juga orangnya emang pemberani, Bapak Ibu. Jadi udah kumaha engke lah. Nah ini berguna. Jadi pakailah prinsip yang pertama engke kumaha dengan mengajarkan fisik, akal dan hati. Kumaha engke dengan banyak sedekahna, kumaha engke lah. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan tolong bergabunglah dengan jaringan suprarasional supaya Bapak Ibu nanti akan menjadi orang besar di masa depan. Tadi ada yang nanya, Bapak Ibu bukunya bisa download nggak? Mending beli bukunya Bapak Ibu, ya beli bukunya mah nanti lebih berkah, atau mau download juga nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan terasa. Terus satu hal juga nih yang saya suka kayak model Republika nih, Republika Bogor Plus. Itu kerjasama dengan kita suka mengupload atau men-share berita kita juga bisa jadi sedekah buat Republika, makanya kita gandeng terus. Pesan saya nih, sok Bapak Ibu kalau punya perusahaan yang buat saya bagus perusahaannya, orangnya baik, mau promosi saya promosikan. Kayak Rumah Sakit Umi, kalau Rumah Sakit Umi saya udah merasakan memang bagus, maka saya promosikan. Dan ini orang tua siswa KPM lagi, orangnya baik, jadi saya promosikan. Jadi Bapak Ibu, kalau merasa jadi orang baik, silakan hubungi saya promosikan. Tapi ya harus ini dulu lah, lihat dulu. Kita aja Pak Herman ya. Siap, terima kasih Pak Ridwan. Intinya untuk bersedekah, untuk berderma, kita harus agak gila sedikit ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon bisa untuk ditampilkan seluruhnya Pak Re untuk dijadikan sebagai dokumentasi, bisa difoto bersama-sama mungkin dengan Pak Ridwan. Nah. Sip, foto. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin mengambil screenshot fotonya, silakan. Satu. Oke. Tunggu. Sudah, Om Re? Bentar. 1, 2. Udah. Oke. Bentar, belum. Baik. Punten lama Bapak Ibu, sabar. Oke, cukup? Ini yang satu, slide 2 sekarang, yang kedua. Oke, silakan. Ini karena pesertanya ada 95 peserta, jadi agak lumayan banyak nih. Ya, punten, sabar Bapak Ibu. Ini juga fotonya sedekah, Bu, sedekah videonya senyum. agar dibuka Bapak Ibu. Semakin lama senyum, sedekahnya semakin banyak pahalanya. Ada. Sekarang yang ketiga ada 4 nih. Udah. Sip, udah Pak Herman. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya dalam kegiatan seminar suprarasional cara tetap menjadi orang dermawan di masa resesi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kami berharap kita semua mampu untuk menjadi insan-insan yang berderma, insan-insan yang mampu bersedekah dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Karena ketika kita bersedekah, insya Allah bukannya rezeki kita berkurang, tapi malah justru akan bertambah. Insya Allah bertambahnya bukan sedikit, tapi 700 kali lipat. Nah, selain itu, apa yang kita sedekahkan mungkin tidak hari ini yang akan kita peroleh, tapi di masa yang akan datang yang akan kita peroleh manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas kesempatan dan atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Pak Ridwan tentunya, dan khususnya bagi umumnya bagi kita semua.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menyimak dan menuntut ilmu bersama Pak Ridwan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada media partner kami yang selalu senantiasa mendukung kami, yaitu Republika, Bogor Plus, dan Rumah Sakit Umi, insya Allah. Terima kasih atas semua dukungannya. Dan tak lupa kami, Herman Hadi Wijaya, memohon maaf apabila banyak kekurangan atas nama kru yang bertugas. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu. Dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Junaidi, pemimpin redaksi Republika. Dalam kesempatan yang baik ini ingin mengucapkan selamat dan sukses atas diluncurkannya jaringan suprarasional Bang Ridwan. Insya Allah jaringan ini sangat bermanfaat sehingga ayo sama kita support supaya makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Purwanto, berprofesi sebagai PNS asal Solo. Dengan ini menyatakan sangat-sangat mendukung dan siap bekerjasama atas berdirinya jaringan suprarasional dan Bang Ridwan. Saya Dr. Andes Haji Muhammad Arodi, adalah seorang praktisi pendidikan dan sekaligus konsultan pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Saya sangat mengapresiasi terbentuknya jaringan suprarasional dan Bang Ridwan, dan insya Allah saya akan mendukung dan bergabung bersama dengan jaringan suprarasional dan Bang Ridwan. Mudah-mudahan menjadikan Indonesia lebih baik. Saya Is Mulyana, selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hafidh Nasr, juga Ketua RKDT Kecamatan Parung, siap untuk mendukung sepenuhnya dan bergabung dengan jaringan suprarasional juga Bang Ridwan. Saya Ahmad Sastra, berprofesi sebagai guru dan dosen, mendukung sepenuhnya pembentukan jaringan suprarasional dan Bang Ridwan. Saya Ustaz Abdul Rahman, sebagai pengurus Pondok Pesantren Darul Rahman, siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Salam damai sejahtera. Saya Jansen Edit Lem, pelajar dari SMP Kaimanel Pontianak. Sebagai keluarga besar KPM dari Pontianak, siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Pak Ridwan. Salam damai sejahtera. Saya Diana Chandra, seorang ibu rumah tangga dan sebagai keluarga besar KPM dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Saya Nizam Fahim Prayogo, pelajar dari SDIT Al-Haraki Depok. Sebagai bagian dari keluarga besar KPM, saya siap bergabung dalam jaringan suprarasional dan saya siap mendukung Bang Ridwan. Saya Ibu Nurdia dari UMKM wilayah Ciampea. Saya siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Saya Rusmin, Kepala Desa Laladon, siap mengajak warga masyarakat Desa Laladon untuk bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Saya Sufa Khairat Nisa, guru KMS Vektor Tulungagung dan guru Honorer SD, siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Suster Angela Yayah Rodina OSU, seorang pendidik dari Biarati Ursulin Bandung, siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Saya Toto Praibo, Head of System Engineer di perusahaan IT multinasional. Sebagai bagian keluarga besar KPM, saya siap mendukung dan berpartisipasi dalam jaringan suprarasional dan Bang Ridwan. Saya Ahmad Alam, CEO Sahabat Subuh, motivator dan penulis buku, siap bergabung dan mendukung Bang Ridwan untuk membangun jaringan suprarasional. Semoga menjadi amal jariah. Saya Wawan, tukang beca seikhlasnya, siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan.
Saya Fauzi Bafadal, pemilik toko bangunan Bintang Timur, siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Yulianto, berprofesi sebagai dosen, mendukung sepenuhnya pembentukan jaringan suprarasional dan Bang Ridwan. Insya Allah, lembaga ini akan menjadi pilar untuk kejayaan agama dan negara. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Siap mendukung keberlangsungan program ini. Semoga Allah meridhoinya. Siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan mendukung Bang Ridwan. Siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Siap bergabung dengan jaringan supranasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Saya siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan mendukung Bang Ridwan. Saya mendukung penuh jaringan suprarasional dan Bang Ridwan. Siap bergabung di jaringan suprarasional dan mendukung Pak Ridwan. Siap bergabung dengan jaringan suprarasional dan siap mendukung Bang Ridwan. Siap mendukung dan ikut jaringan supranasional KPM Klinik Pendidikan MIPA. Siap bergabung dengan jaringan supranasional dan mendukung Bang Ridwan. Siap mendukung jaringan suprarasional dan Bang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eka Zafria Murni, kebetulan orang tua dari siswa KPM juga. Untuk itu mengucapkan selamat dan sukses kepada program jaringan suprarasional dan Bang Ridwan. Dengan profesi saya sebagai dokter, mendukung sekali program ini demi pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Semoga semakin jaya, semakin lancar ke depannya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta latihan cara berpikir suprarasional yang saya hormati. Nah, berikut ini saya akan sampaikan tentang beberapa konsep cara berpikir suprarasional.